syirik, karena yang harusnya menggantungkan nasib itu kepada Allah Subhanahu. Hati-hati nih, kadang-kadang mau tahun baru nih, ada aja malam tahun baru ramalan, mama loren lah, mama inilah, mama itu, tinggal mama lekon aja nggak ada sudah. 4 Allah sebutkan: al-khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi dosa besar saudara, tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam merupakan perbuatan syirik. Pertanyaannya, Habib, khamar dan judi kan bukan perbuatan syirik, walaupun dia dosa besar. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik, tapi kenapa di ayat ini Allah sejajarkan saudara? Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam. Padahal ini 2 kategori yang berbeda, yang 2 dosa besar, yang 2 lagi perbuatan syirik. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, sengaja Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, supaya Allah pengen menjelaskan saking buruknya khamar, saking buruknya judi, saking buruknya narkoba, sampai-sampai sejajar dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, orang Aceh jawab yang kompak. Sesuatu perbuatan kalau Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Kurang semangat, baik atau buruk? Buruk. Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Haram. Yang kedua, apa kata Allah? Rijsun, kotoran saudara. Itu yang namanya narkoba, yang namanya khamar, kotoran. Yang namanya judi, kotoran. Walaupun narkobanya mahal, walaupun khamarnya mahal, belum lama ada menteri di foto, di samping menteri tersebut ada 1 botol khamar saudara. Botol kecil, dicek sama netizen, ternyata 1 botol harganya 28 juta saudara. Khamar 1 botol 20 juta. Yang minum menteri, ketua partai saudara. Ada di sampingnya itu ditaruh botolnya. Walaupun harga 28 juta, tetap kotoran. Walaupun harga miliaran, kotoran. Orang-orang yang main judi, hasil judi dimakan, berarti dia makan kotoran. Dikasih makan ke anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Jelas atau tidak? Jawab lagi orang Aceh yang kompak. Sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Buruk. Bahaya atau tidak? Bahaya. Halal atau haram? Haram. Yang kedua saudara. Yang ketiga, min amali syaitan. Allah sebut khamar dan judi sebagai perbuatan setan. Saya kadang-kadang heran Pak, ya Allah, manusia ini kalau dibilang setan kau, marah. Perbuatanmu seperti setan, marah. Tapi masih mabuk, tapi masih makan narkoba, tapi masih main judi. Dibilang setan, marah. Dibilang perbuatannya kayak setan, marah. Tapi perbuatan setan dikerjain. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab lagi yang keras, jawab yang kompak. Allah sebut khamar, narkoba dan judi sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang ketiga saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku. Allah ini maha tahu Pak Bu. Kalau Allah suruh sesuatu untuk dihindari, berarti sesuatu tersebut sudah pasti buruk saudara. Kalau Allah perintahkan sesuatu, berarti yang diperintahkan sudah pasti baik. Nah, khamar dan judi, narkoba dan judi Allah sebut hindari hambaku. Berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang kelima saudara, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah sebut yang main judi dan khamar akan buntung, tapi yang meninggalkan akan beruntung. Gak usah repot-repot dah, panjang lebar saya mau jelasin. Ini tafsir yang ini nih, cukup melihat pada realita. Orang yang miskin gara-gara narkoba banyak atau
hancur gara-gara judi. Banyak atau tidak? Hancur-hancuran saudara. Biasanya orang kalau udah judi online, ujung-ujungnya pinjol saudara. Dari haram larinya ke haram. Pinjol duitnya habis, dipakai lagi buat judi. Habis itu dapat lagi judi, dipakai lagi, nyari lagi dari pinjol. Dipakai lagi buat judi, habis lagi pinjol lagi, pakai judi lagi, habis itu pinjol lagi, pakai judi lagi. Itu sampai KTP, nomor-nomor teman semuanya jadi jaminan saudara. Masya Allah, luar biasa. Terus tuh lingkaran setan, ujung-ujungnya bunuh diri. Saya bukan lagi ngomong kosong, Anda bisa buka di internet berapa banyak orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi saudara. Ini lingkaran setan, nantang Allah sih. Lagian ada-ada aja kau, mana ada orang kaya gara-gara judi. Tukang judi itu penipu, bandar judi itu penipu. Yang offline aja penipu, apalagi yang online. Terus kau berharap kaya dari tukang judi online, bodoh. Betul atau tidak? Sebagian orang ditakutin neraka nggak takut, Pak. Kutakutkan kau dengan miskin. Ditakutin neraka nggak takut, kutakutkan kau dengan miskin.